Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullahu taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan bahwasanya seorang muslim apabila dia mentaati anjuran untuk berada di rumah, lebih banyak berada di rumah, maka pada saat itu kita berarti mendapatkan pahala taat kepada pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan pemimpin kalian. Ketika taatilah Allah ada kata taati, ketika Rasulullah ada kata taati. Sedangkan ketika ada pemimpin kalian, maka tidak ada kata taati. Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada pemimpin berkaitan erat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka selama pemimpin kita tidak merintahkan kepada kemaksiatan, kemudian kepada melanggar hukum-hukum Allah, maka pada saat itu kita wajib untuk taat kepada pemimpin. Dan saat mentaati pemimpin berarti kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, dan pada saat itu jika perintahnya kita kerjakan kita berharap pahala dari itu. Ini satu, mentaati pemimpin mendapatkan pahala. Yang kedua, mendapatkan pahala mati syahid. Maka jawabannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dalam hadis riwayat Bukhari oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Akhbirni 'anit ta'un." Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang ta'un. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ta'un bahwasanya huwa 'adzabun yab'atsuhu Allah 'ala man yasha. Dia adalah siksa yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada siapa yang Allah kehendaki. Kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian wa ja'alallahu rahmatan lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat bagi orang beriman. Ya, rahmat bagi orang beriman. Kemudian laisa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi waladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Maka laisa min ahadin, tidak ada seorang pun terjadi penyakit ta'un, penyakit mewabah dengan cepat dan membinasakan, lalu ia diam di daerahnya, bersabar, berharap pahala, ia mengetahui bahwasanya tidaklah menimpanya kecuali apa yang telah ditakdirkan, dituliskan takdirnya oleh Allah untuknya, melainkan ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Berdasarkan hadis ini, maka ada kesimpulan siapa yang diam di rumahnya saat terjadi penyakit mewabah yang mematikan seperti COVID-19 ini, maka berarti ini diharapkan dia mendapatkan pahala, ya, diharapkan dia mendapatkan pahala mati syahid meskipun dia tidak mati. Meskipun dia tidak mati akibat penyakit tersebut, karena dia yamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban. Dia diam di dalam daerahnya dalam keadaan bersabar dan berharap pahala. Memang ada hadis riwayat Imam Ahmad bahwasanya yamkuthu fi baitihi, dan ini hadis di lafaz ini dilemahkan oleh sebagian para ulama, tetapi dia semakna dengan hadis yang kita sebutkan tadi riwayat Bukhari. Ya, semakna dengan hadis yang kita sebutkan tadi riwayat Bukhari. Itu dua, yaitu yang diam di rumahnya, berarti diharapkan siapa yang sholat di rumahnya tidak keluar dalam rangka untuk bersabar dan berharap pahala dan menghindari penyakit tersebut agar tidak tersebar mewabahnya penyakit tersebut, maka niscaya dia dapat pahala mati syahid.
Kemudian yang ketiga, dia dapat pahala sholat berjamaah. Semoga dia dapat pahala sholat berjamaah karena dia mengerjakan sholat berjamaah di rumah dalam keadaan yang terpaksa, yang aturan dikerjakan di masjid. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man hafadha man sarrahu an, barang siapa yang ingin barang siapa yang ingin, ada hadis riwayat Imam Muslim, siapa yang ingin begitu ya. Kemudian barang siapa yang ingin an yalqallaha ghadan musliman falyuhafiz ala haula'is salawat. Barang siapa yang ingin besok kelak di hari kiamat bertemu dengan Allah dalam keadaan dia sebagai seorang muslim, maka hendaklah dia selalu menjaga akan salat ini, yaitu salat 5 waktu, haitsu yunada bihinna, di mana dikumandangkan azan untuk salat-salat tersebut. Tentunya dikumandangkan azan di masjid-masjid, ya. Nah, tapi karena kita dalam keadaan terpaksa, orang menyebutnya darurat, terpaksa, maka akhirnya kita sholatnya di rumah masing-masing berjamaah. Ya, maka kita semoga juga mendapatkan pahala. Sebagaimana kita kaitkan hadis riwayat Imam Muslim ini, perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini, kita kaitkan dengan tadi hadis riwayat Bukhari, idza maridha al-'abdu aw safar kutiba ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang hamba sakit ataupun bepergian, dituliskan untuknya pahala saat dia sehat ataupun saat dia mukim. Maka seperti itu, mudah-mudahan dia mendapatkan pahala sholat berjamaah, mudah-mudahan dia mendapatkan pahala mati syahid, mudah-mudahan dia mendapatkan pahala taat kepada pemimpin, dan itu semuanya benar. Wallahu a'lam.